Hai minasan konnichiwa. Konkai wa Mina no Nihongo ichi Dai rokka o benkyou shimashou. Hai, kali ini kita akan belajar masih Mina no Nihongo bab 6. Ya, hai. Ja hajimemashou. Hai, untuk yang pertama di sini kita belajar kata kerja dulu ya, kata kerja transitif. Contohnya yang pertama ada tabemas, artinya makan, nomimas, minum, suimas, menghisap, atau ini untuk merokok ya. Jadi tabako, suimas. Hai, nanti kita belajar polanya. Hai, selanjutnya ada mimas, melihat, menonton, kikimas, mendengar, yomimas, membaca, kakimas, menulis, kaimas, membeli, torimas, mengambil, shimas, mengerjakan atau melakukan, aimas, bertemu. Hai, untuk aimas ya, meskipun nanti kata kerja transitif ini menggunakan partikel o sebelumnya. Nah, tapi untuk bertemu ya, jika bertemu dengan teman, nah ini menjadi tomodachi ni aimas. Partikelnya ni. Tomodachi ni aimas. Bertemu dengan teman ya. Teman itu tomodachi. Hai, diulangi lagi ya. Minasang sambil diikutin ya, sambil diikutin, dihafal kosakatanya. Hai. Tabemas, tabemas. Nomimas, nomimas. Suimas, suimas. Mimas, mimas. Kikimas, kikimas. Yomimas, yomimas. Kakimas, kakimas. Kaimas, kaimas. Torimas, torimas. Shimas, shimas. Aimas, aimas. Hai, seperti itu untuk kosakata kata kerja transitif. Hai, selanjutnya kita masuk ke pola kalimat. Kata benda partikel o, kata kerja transitif. Ya, jadi sebelumnya di sini pakai partikel o. Hai, kita lihat contohnya. Di sini kata bendanya bisa diisi dengan makanan, minuman, ya, benda-benda yang lainnya. Hai, kita lihat contohnya. Yang pertama, jusu o nomimas. Jusu o nomimas. Nah, artinya minum jus ya. Jus ini pakai katakana. Nah, jadi jusu. Jusu o nomimas. Minum jus. Hai, tsugi wa niku to yasai o tabemas. Niku to yasai o tabemas. Hai, artinya di sini makan daging dan sayuran. Tabemas tadi kan makan ya. Makan apa? Niku to yasai. Hai, di situ ada partikel to yang artinya dan ya. Niku daging. Jadi daging dan yasai. Yasai itu sayuran. Hai, selanjutnya tabako suimas. Tabako suimas. Nah, ini kalau disatukan artinya merokok ya. Jadi tabako, tabako itu rokok. Hai, tsugi wa terebi o mimas. Terebi o mimas. Menonton TV. Hai. TV ya, terebi pakai katakana. Hai, tsugi wa ongaku o kikimasu. Ongaku o kikimasu. Hai, ongaku. Ongaku itu musik. Jadi artinya mendengar musik. Zashi o yomimasu. Zashi o yomimasu. Zashi itu majalah. Nah, jadi artinya membaca majalah. Tegami o kakimasu. Tegami o kakimasu. Menulis surat ya. Tegami, tegami itu surat. Hai, jangan sampai tertukar ya antara kikimas dan kakimas. Kalau kikimas ini mendengar, kalau kakimas menulis ya. Jadi diingat-ingatnya kalau orang Jepang itu menulisnya pakai kaki ya. Jadi kakimas, tegami o kakimas, menulis surat. Hai, selanjutnya kabang o kaimas. Kabang o kaimas, membeli tas. Shashin o torimas. Shashin o torimas, mengambil foto. Hai, shashin ya, shashin itu foto. Hai, tsugi wa. Nah, di sini masih kata benda partikel o ya, tapi belakangnya shimas. Hai, jadi ada yang tidak punya kata kerja transitifnya menggunakan kata benda ditambah partikel o ditambah shimas ya, jadinya itu sebuah kegiatan.
Hai, kita lihat di sini yang pertama contohnya ada saka. Saka itu sepak bola, ya. Sakao shimasu jadi bermain sepak bola. Hai, sakao shimasu. Hai, yang kedua party. Party. Ini artinya pesta. Hai, kalau ditambah o shimasu, party o shimasu jadinya berpesta. Hai, ada kegiatan di situ ya. Hai, selanjutnya kaigi o shimasu. Kaigi o shimasu, mengadakan rapat. Hai, kaigi itu rapat. Lalu shigoto, ya, shigoto itu bekerja, ya, pekerjaan. Hai, jadi shigoto o shimasu itu bekerja. Hai, shukudai itu PR. Kalau shukudai o shimasu jadinya membuat PR. Selanjutnya denwa itu telepon. Denwa o shimasu jadinya menelepon. Denwa o shimasu. Hai, jadi tolong diingat-ingat ya, kata benda ini bisa menjadi kegiatan gitu ya kalau ditambah o shimasu. Hai, selanjutnya di sini ada nani o shimasu ka? Nani o shimasu ka? Hai, ini adalah kalimat tanya. Kalimat tanya untuk menanyakan melakukan apa? Ya, melakukan apa? Nani itu apa? Hai, jadi pakainya nani ya, bukan nan. Kalau nan itu dipakainya kan nan desu ka? Ya, belakangnya des. Lalu ada nansai, umur berapa? Nande yang kemarin di bab 5 dengan apa? Lalu ada nannichi, tanggal berapa ya? Nangatsu bulan apa? Nah, itu pakainya nan. Tapi kalau di sini ya melakukan apa? Pakainya nani. Apa ya? Artinya sama-sama apa? Nani o shimasu ka? Melakukan apa? Hai, kita lihat contohnya. Yang pertama, asta nani o shimasu ka? Besok melakukan apa? Tenis o shimasu. Akan melakukan tenis. Nah, ya, akan bermain tenis. Hai, yang kedua, kino nani o shimashita ka? Hai, di sini lampau karena kino kemarin. Kemarin melakukan apa? Shukudai o shimashita. Mengerjakan PR. Ya, dijawabnya juga lampau karena kemarin. Hai, tsugi wa kyou no gogo nani o shimasu ka? Hai, katanya sore hari ini atau siang hari ini melakukan apa? Repoto o kakimasu. Menulis laporan. Hai, yang terakhir, ototoi nani o shimashita ka? Nah, ini lampau karena ototoi ya, bulan lagi. Kemarin lusa ya, kemarin lusa melakukan apa? Jakarta e ikimashita. Hai, di sini bisa saja dijawabnya selain kata benda o, kata kerja ya, bisa juga kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat, nah bisa dijawab dengan itu. Misalnya pergi ke Jakarta. Jakarta e ikimashita. Ya, Jakarta e ikimashita. Pergi ke Jakarta. Nah, karena kan kenapa pertanyaannya harus pakai o? Karena menanyakan kegiatan kan ya, melakukan apa gitu. Jadi harus pakai partikel o. Tapi kalau dijawabnya bisa saja kan dia tidak menyebutkan melakukan apanya, tapi menyebutkan dia pergi ke suatu tempat. Seperti itu ya. Hai, jadi bisa dijawabnya kalau misalnya kalimatnya seperti ini ya, yang ada tujuan. Hai, pergi ke Jakarta, jadi partikelnya e ya, jangan jadi o. Jakarta e ikimashita. Pergi ke Jakarta. Hai, seperti itu ya. Hai, selanjutnya di sini masih sama ya. Seperti tadi, kata kerja transitif, kata benda o, kata kerja transitif, tapi di depannya ada kata benda lagi, yaitu tempat ya. Nah, tempat di sini menggunakan partikel d. Nah, kalau sebelumnya kita udah belajar partikel d itu sebagai alat ya. Tapi di sini beda fungsinya. Partikel d di sini bisa diartikan di ya. Jadi artinya tuh di. Hai. Kita lihat contoh kalimatnya ya. Jadi ada dua di sini rumusnya, kata benda tempat partikel d kata kerja ya, tidak ada kata benda di tengahnya. Nah, kalau yang kedua kata benda tempat partikel d kata benda lagi o kata kerja
ya. Hai, kita lihat bedanya. Yang pertama, supa de kaimasu. Supa de kaimasu. Nah, ini artinya beli di supermarket. Tapi kita tidak menjelaskan membeli apa. Ya, makanya kata bendanya tidak ada di situ ya. Kita cuma bilang beli di supermarket. Hai, supa de kaimasu. Yang kedua, eki de aimasu. Eki de aimasu. Bertemu di stasiun. Nah, kok sensei di sini sebelum aimasnya partikel de bukan partikel ni? Kan tadi katanya kalau aimas partikel ni. Nah, di sini kenapa pakai partikel de? Karena sebelumnya adalah tempat. Jadi kalau tempat emang pakai de. Kalau yang pakai ni itu kalau kita bertemu dengan orangnya, ya. Misalnya tomodachi, ya, teman. Nah, itu baru pakai ni. Tomodachi ni aimasu. Misalnya bertemu dengan Tanaka-san. Tanaka-san ni aimasu. Tapi bertemunya di mana, tempatnya di mana, ini tetap pakai partikel de. Eki de aimasu. Bertemu di stasiun. Seperti itu ya. Hai, contoh berikutnya. Daigaku de nihongo benkyou shimasu. Daigaku de nihongo benkyou shimasu. Hai, di sini ada kata bendanya sebelum o, ya. Jadi dijelaskan bahwa belajar bahasa Jepang di universitas gitu ya. Saya belajar di universitas, belajar apa? Belajar bahasa Jepang. Belajar bahasa Jepang di universitas. Daigaku de nihongo benkyou shimasu. Hai, selanjutnya contoh yang berikutnya. Niwa de shashin o torimasu. Niwa de shashin o torimasu. Hai, niwa itu taman. Ya, jadi kalau diartikan mengambil foto di taman. Ya, mengambil foto di taman. Shashin o torimasu itu mengambil foto. Hai, kita lihat contoh berikutnya. Kino no ban, mise de kocha o kaimashita. Kino no ban, mise de kocha o kaimashita. Kino no ban. Nah, kalau di sini sebelum de, ya, sebelum tempat, sebelum kata benda tempat de, di sini ada keterangan waktu. Jadi bisa saja ya menambahkan keterangan waktu. Jadi jangan terlalu kaku ya minasang, kan rumusnya begini, kok jadi ada ini gitu. Hai, karena kan kita sudah belajar keterangan waktu. Nah, itu bisa dipakai ya dalam setiap kalimat. Hai. Kino no ban, kemarin malam. Kemarin malam, mise de kocha o kaimashita. Membeli teh di toko itu ya. Kocha itu teh. Nah, kalau ocha itu teh hijau. Kalau kocha ini teh hitam ya, teh yang warna coklat biasa. Hai, kocha o kaimashita, membeli teh di mana? Mise de ya. Mise itu toko itu ya. Mise itu toko. Hai, sekali lagi ya. Kino no ban mise de kocha o kaimashita. Kemarin malam membeli teh di toko itu. Hai, kalimat yang terakhir. Senshu restoran de tomodachi ni aimashita. Senshu restoran de tomodachi ni aimashita. Minggu kemarin saya bertemu teman di restoran. Hai, senshu itu minggu kemarin ya. Restoran de tomodachi ni aimashita. Hai, bertemu teman di restoran. Dilihat nih partikelnya ya. Tempatnya tetap pakai partikel de. Nah, kalau bertemu dengan siapanya? Ini pakai partikel ni. Tomodachi ni aimashita. Hai. Selanjutnya, di sini ada kata sore kara. Sore kara itu artinya lalu ya, atau kemudian. Hai, kalau di sini artinya kemudian atau setelah itu ya. Sama aja. Hai, jadi penggunaannya sore kara ini ditempatkan setelah titik ya. Jadi ada kalimat, titik, terus sore kara, kalimat lagi. Nah, kita lihat contohnya. Asta ni wa de sakkao shimasu. Asta ni wa de sakkao shimasu. Besok saya akan bermain bola di taman, di halaman ya. Niwa itu halaman. Hai. Lalu ya, kemudian sore kara hiru gohan o tabemasu. Kemudian saya makan siang ya. Hai, jadi untuk menyambungkan
satu kalimat ya dengan kalimat lainnya bisa pakai sorekara yang artinya kemudian atau setelah itu. Hai, contoh yang kedua. Senshu no nichiyobi, uchi de nihongo o benkyou shimashita. Sore kara nihon no dorama o mimashita. Hai, kalimat yang pertama ya kita artikan. Senshu no nichiyobi. Senshu no nichiyobi, hari Minggu, minggu kemarin. Uchi de nihongo o benkyou shimashita. Saya belajar bahasa Jepang di rumah. Sore kara, kemudian, nihon no dorama o mimashita. Kemudian saya menonton drama Jepang ya, nihon no dorama ya, drama Jepang. Nihon no dorama o mimashita. Menonton drama Jepang ya, menonton drama Jepang. Hai, bisa dipahami ya untuk penggunaan sorekara. Hai. Hai, selanjutnya pola selanjutnya masih kata kerja ya, tapi kata kerjanya ada perubahan nih minasang ya, dari mas ini jadi masenka ya, kata kerja mas jadi masenka, dan kata kerja mas dirubah masyo, masyo ya, jadi kata kerja masyo. Hai, cuman dirubah dikit ya, dari mas jadi masyo. Misalnya tabemas, tabemasenka, tabemasyo. Nah, misalnya lagi nomimas, nomimasenka, nomimasyo. Nah, perubahannya seperti itu ya. Misalnya kaimas, kaimasenka, kaimasyo. Hai. Ikimas, ikimas pergi. Ikimasenka, ikimasyo. Hai, seperti itu ya. Hai. Untuk artinya ya, yang pertama, kata kerja masenka ini adalah ekspresi untuk mengajak seseorang. Ekspresi ini membutuhkan jawaban dari lawan bicara. Hai, jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi maukah Anda gitu ya. Jadi mengajak orang, maukah bla 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 ya. Hai, kalau misalnya ditanya maukah bla bla bla, kita harus menjawab ya, mau atau tidak. Hai, untuk kata kerja masyo ini adalah ekspresi untuk mengusulkan atau mengajak mengusulkan atau mengajak ya, mengajak seorang. Dan bisa juga untuk jawaban dari ajakan lawan bicara. Hai, maksudnya kalau misalnya ada orang yang menanyakan pakai masenka, nani nani masenka, nah kita bisa menjawab dengan nani nani masyo ini ya. Jadi sebagai jawabannya pakai pola ini. Hai, jika diartikan menjadi ayo ya. Misalnya ikimasyo, ayo pergi. Tabemasyo, ayo makan. Nomimasyo, ayo minum. Hai, benkyou shimasyo ya, seperti di awal sensei selalu bilang mina no nihongo o benkyou shimasyo ya, benkyou shimasyo. Ini artinya ayo, ayo belajar. Ayo belajar mina no nihongo, seperti itu ya. Hai. Untuk contoh kalimatnya minasang seperti ini ya. Yang pertama, Issho ni hiru gohan o tabemasen ka? Tabemashou. Hai, issho ni. Nah, ini kata yang penting untuk mengajak seseorang. Issho ni. Issho ni ini artinya bersama-sama. Ya, bersama. Issho ni hiru gohan o tabemasen ka? Maukah kamu makan bersama-sama? Ya, makan siang bersama-sama. Nah, ya dilihat kata kerjanya tabemas jadi tabemasen ka? Hai. Lalu kita menjawab, tabemashou. Ya, ayo makan. Ya. Hai, seperti itu. Bisa juga kalau misalnya ada seseorang yang mengajak ini, kita bisa menjawab dengan ii desu ne. Bisa ya. Ii desu ne. Misalnya ini diajak makan. Issho ni hiru gohan o tabemasen ka? Ii desu ne. Nanji desu ka? Hai, nah itu lebih interaktif ya. Ii desu ne, ya boleh. Nanji desu ka? Jam berapa? Gitu. Hai, tapi dijawab dengan tabemashou juga bisa ya. Hai, kita lihat contoh berikutnya. Issho ni eiga o mimasen ka? Maukah menonton film bersama? Mimashou. Ayo, ayo nonton. Hai, yang terakhir. Issho ni Kyoto e ikimasen ka? Maukah pergi bersama ke Kyoto? Kyoto itu
tempat di Jepang ya minasang, silahkan dicari-cari Kyoto itu seperti apa ya. Issho ni Kyoto e ikimasen ka? Maukah pergi ke Kyoto bersama? Ikimashou. Ayo pergi. Hai, seperti itu ya. Selesai seperti itu materi yang di bab 6. Semoga bisa dipahami ya minasang.